Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan saham menarik lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami kenaikan kembali 0,4%, close di 7.141 karena adanya akumulasi asing. Terutama di market reguler, hari ini asing mencatatkan net buy 386 miliar rupiah. Meskipun hari ini kurs rupiah ada sedikit pelemahan ya 0,2%, tapi masih cukup stabil di level Rp16.456 per 1 US dollar. Nah, jadi hari ini IHSG mengalami kenaikan, juga Shenzhen China guys ya, di saat bursa saham di Asia itu rata-rata terkoreksi. Jadi adanya sinyal pemangkasan BI rate yang membuat hari ini IHSG juga cukup positif, dan ini juga tampak ya dari yield surat utang negara yang ternyata turun. Nah, jadi IHSG dan juga Shenzhen China hari ini cukup terapresiasi di saat bursa saham Asia hari ini mayoritas merah guys ya. Seperti contohnya di Thailand, lalu ada di Kospi Korea, KLCI Malaysia dan lainnya, rata-rata itu melemah dan juga terkoreksi. Sedangkan hari ini IHSG naik 0,49% dan Shenzhen China juga naik 0,33%. Hari ini bursa saham Asia tersengat dari sikap Moody's Rating ya, yang memangkas peringkat kredit pemerintah Amerika Serikat dari AAA menjadi double A1 guys ya, sehingga ini membuat mayoritas bursa saham di Asia itu memerah. Tapi ya syukurlah ya hari ini IHSG mengalami kenaikan ya. Bahkan Adaro Group yang kemarin kita bahas guys ya di video ya, sebelum Senin ini. Kemarin kita bahas di hari Minggu ya, sebelum open market, ternyata benar-benar mengalami kenaikan dan juga ya cocok untuk trend following. Oke, sebelum kita membahas saham-saham Adaro Group ya, baik dari sisi money flow dan juga technical, kita akan bahas terlebih dahulu untuk saham-saham big banks yang hari ini juga masih ada akumulasi asing. Bahkan beberapa juga lanjut naik. Oke, jadi hari ini untuk Bank Mandiri ada kenaikan 0,9%, close di Rp5.525 per saham, dan kita lihat hari ini ada akumulasi lagi ya, terutama dari investor asing. Ada YU, CCA, KRX, TPLG, AG dan juga HD yang akumulasi. Sehingga hari ini terjadi net buy untuk Bank Mandiri 259,7 miliar, dan Bank Mandiri menjadi saham yang paling banyak diakumulasi asing pada hari ini. Jadi inilah ya guys ya, yang kita kasih clue kemarin ya, bahwa ada yang bertanya kalau misalkan big banks lebih baik yang mana nih. Nah, kalau misalkan pendapat admin dari Invest Saham guys ya, kita melihat dari sisi fundamental bahwa BBRI jika dibandingkan dengan Bank Mandiri, menurut saya lebih baik Bank Mandiri. Kenapa? Karena dari sisi NPL tentunya Bank Mandiri akan lebih stabil dibandingkan dengan BBRI, yang mana NPL-nya cenderung akan naik ya jika terjadi krisis ekonomi atau ada pelemahan ekonomi ya. Seperti itu. Ya, banyaknya para nasabah ya guys ya, atau debitur ya yang kesulitan untuk membayar kreditnya, maka hal itu juga bisa membuat non-performing loan atau NPL menjadi naik. Nah, jadi untuk Bank Mandiri saya rasa bisa dilihat juga ya dari pertumbuhan labanya kemarin yang sebesar 4% secara year on year. Saya rasa masih oke ya, sebuah perusahaan besar masih memiliki growth dari sisi kinerja dan profit ya guys ya. Itu adalah hal yang sangat bagus. Jadi kalau misal dibandingkan ya, maka Bank Mandiri menjadi pilihan saya ya dibandingkan dengan BBRI. Tapi kalau misal kalian memang sudah terlanjur ambil BBRI dan floating loss, ya tentu saja kita akan pantau dan kita berharap asingnya kembali akumulasi sehingga harga sahamnya bisa lanjut naik lagi. Oke, jadi untuk BMRI apakah besok ada potensi untuk lanjut naik ya? Kalau misalkan kita lihat dari akumulasinya sih seharusnya asing masih bisa akumulasi lagi, sehingga harga saham Bank Mandiri besok berpotensi lanjut naik dan bahkan bisa saja ya breakout di atas MA 150 di atas 5.775, maka Bank Mandiri bisa ada potensi untuk naik ya ke level 6 ribuan kembali seperti di tahun sebelumnya. Karena saham big banks memang kita lihat ya mayoritas sudah menyentuh level bottom, jadi cukup menarik untuk diakumulasi dan averaging down. Tapi pertanyaannya lagi ya, pasti akan ada pertanyaan, apakah di level saat ini masih menarik untuk dibeli? Ya selama belum tembus resistance selanjutnya ya, maka menurut saya sih ini masih oke ya untuk averaging down teman-teman yang masih floating loss ya. Tidak masalah juga ya. Karena kalaupun nanti naik ya dan average kalian tidak turun, maka nanti profitnya bisa berkurang. Maksudnya gini,
orang lain misalkan averaging down terus dari yang tadinya dia minus gitu ya, di 10%, setelah di averaging down nanti minusnya, berkurang gitu ya. Jadi harga saham naik dan average kalian turun, itu adalah waktu yang tepat untuk, tambah muatan averaging down ketika sudah terlihat ya tanda-tanda bullish reversal. Tapi kalau misalkan kalian hanya diam saja, ya maka kemungkinan besar hanya menunggu jemputan saja, menunggu jemputan harganya gitu ya. Jadi untuk BMRI tentu akan kita watch besok ya, karena ya tentu saja teman-teman pun pasti ada barang ya di beberapa saham big banks. Lanjut ke BBCA, hari ini yang kenaikannya cukup menarik adalah BBCA, tapi memang kita lihat kenaikan ini terjadi di sesi 2 ya. Ada kenaikan 2,15%, close di Rp9.500 per saham, hampir breakout di atas MA 150. Nah, semoga BBCA juga bisa breakout ya di atas resistant moving average ya. Begitupun juga dengan Bank Mandiri. Sedangkan untuk BBCA ada akumulasi yang meskipun tidak sebesar BMRI ya, tapi kita lihat banyak retail yang take profit. Ada SQ, YP, XL, dan XC yang kita lihat jualan. Sedangkan asingnya akumulasi ya dengan net buy 232,2 miliar. Jadi sekitar 200 miliaran nih untuk net buy asing di BBCA. Sedangkan di Bank Mandiri itu mencapai 259 miliar. Ya berbeda tipis lah guys ya, akumulasi asing di Bank Mandiri dan BBCA. Tapi sejauh ini overall kita lihat akumulasinya masih sangat oke. Lanjut ke BBNI, meskipun hari ini BBNI ada akumulasi asing, tapi ternyata ada sedikit koreksi 0,8%, close di Rp4.460 per saham. Cukup netral ya, diimbangi dengan beberapa asing dan domestik yang melakukan penjualan ya. Tapi ada RX, CC, dan ZP sebagai top buyer yang hari ini masih akumulasi, sehingga masih terjadi net buy 230 jutaan saja. Ya meskipun kita lihat tipis ya, tapi semoga saja ini normal correction, ada pantulan di sekitar 4.300, 4.400 ya, pasti harga sahamnya bisa lanjut naik ya, karena normal correction seperti ini biasa terjadi ketika saham itu berpotensi naik. Jadi ketika di posisi uptrend ya, di awal-awal saham uptrend, tetap akan ada normal correction. Jadi tidak setiap hari dia naik terus gitu guys ya, pasti akan ada fasenya dia terkoreksi secara normal dan itu adalah hal yang wajar. Berbeda dengan 3 big banks lainnya, hari ini BBRI malah ada net sell asing ya. Juga harga sahamnya terkoreksi 0,4%, close di Rp4.230 per saham. Kita lihat ada normal akumulasi dari domestik, sedangkan asingnya ada net sell sebesar 41,4 miliar di market reguler. Jadi ada CC, ZPYU, dan juga BK yang melakukan penjualan untuk BBRI. Investor retail juga banyak yang jualan ya, atau distribusi, ada SQ, YP, PD, dan juga XL. XC juga terpantau take profit di BBRI. Kemungkinan ya take profit karena BBRI juga kalau misalnya kita lihat ya dari level bottom ini setidaknya sudah naik 25% ya. Jadi pasti sudah banyak nih teman-teman yang juga sudah cuan ya di atas 10%, cuan 11%, 15% dan mereka memutuskan untuk take profit ya tidak masalah. Ya selama itu jual dengan profit tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita keseringan cut loss dibandingkan dengan keseringan profit. Itu yang harus kita benahi, itu yang harus kita evaluasi. Jangan sampai investasi teman-teman malah membuahkan rugi gitu ya. Kita kan tujuannya investasi itu untuk membuahkan hasil, membuahkan profit ya guys ya. Either itu mungkin untuk jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, tergantung dari style investasi masing-masing dan juga profile risiko masing-masing. Seperti itu. Oke guys, kita cukupkan ya untuk pembahasan big banks ya guys ya. Intinya 3 big banks diakumulasi, ada Bank Mandiri, BBCA, dan juga BBNI. Meskipun BBNI net buy tipis ya, tapi yang terkena net sell ada BBRI ya guys ya, dengan net sell 40 miliaran. Tapi yang akumulasi hari ini ada domestik seperti itu. Oke guys, sesuai dengan analisa kita kemarin ya, bahwa saham-saham yang mempunyai tanda-tanda bullish reversal sangat menarik untuk trend following. Hari ini kita dapat cuan di Adro, lalu ada ADMR dan juga ADI. Kak, kenapa tiga-tiganya dibeli ya? Karena saya hanya trend following saja gitu guys ya. Ikut dalam kenaikan harga saham yang sedang naik itu sangat-sangat bisa dibilang enak gitu ya. Saya nggak bilang mudah ya, karena semuanya butuh praktek. Jadi teman-teman yang hari ini pun ya ikut cuan atau mungkin bahkan sejak kemarin ya sudah ikut trend following. Kalau saya memang untuk sekarang sih
Adro, AAD, dan ADMR ini untuk jangka pendek dulu gitu ya. Mungkin jangka panjangnya saya masih hold beberapa big banks, tapi untuk yang lain termasuk batu bara, sebelum harga acuan batu bara naik, saya tidak akan hold jangka panjang gitu ya. Kecuali mungkin teman-teman yang sudah hold untuk jangka panjang dan sudah beberapa kali dapat dividen, ya tidak masalah untuk lanjut hold. Tapi tentu saja ada banyak sekali pertimbangan ya terkait dengan sentimen yang terjadi di IHSG. Oke guys, jadi untuk saham Adro ya, kita akan coba bahas terlebih dahulu. Di mana hari ini ada kenaikan 7,9% close di Rp2.320 per saham. Ya, jika kita lihat overall memang cukup netral, tapi asing ada net sell. Yang otomatis di sini akumulasinya datang dari domestik ya. Domestiknya akumulasi, ya teman-teman bisa perhatikan. Domestiknya akumulasi, sedangkan asingnya ada jualan. Jadi gimana Kak maksudnya? Ya, apakah kenaikan hari ini asingnya tidak masuk? Hari ini asingnya tidak banyak yang masuk ya, hanya domestik yang besar akumulasinya. Nah, tapi investor asing di sini memanfaatkan kenaikan ADRO untuk kembali menjual barangnya. Ada ZP dengan net sell 22,2 miliar, lalu ada BK 4,2 miliar, TP 2,9 M, RX 1,8 M, dan YP 1,3 M. Ini kan cukup besar. Itu ya, net sell-nya kan 33 miliar. Jadi kembali lagi ini terjadi ya sudah 2 hari terjadi di mana asing ya terus mencatatkan net sell untuk Adro ketika kenaikan terjadi. Maksudnya gimana Kak? Jadi kita melihat meskipun kemarin naik 12%, hari ini naik 7%, tapi jika asing terus distribusi, maka ada potensi investor domestik ataupun investor retail yang sudah beli hari ini ataupun kemarin, itu sebentar lagi akan take profit. Gitu ya. Karena hari ini pun kita lihat ada rejection dari area high di 2400, dia close di 2320 gitu ya. Jadi untuk saham Adro sendiri kita melihat akan ada aksi profit taking nih dari beberapa investor ataupun dari beberapa trader gitu ya, terutama dari investor domestik dan investor retail. Hari ini terpantau ada YP, PDXL, dan juga XC ya yang masih hold dan juga akumulasi Adro di sekitar 2.300-an. Jadi hati-hati ya dengan aksi profit taking yang bisa saja kapanpun terjadi seperti itu, dan jangan sampai teman-teman kehilangan profitnya. Selanjutnya adalah ADMR guys. Untuk ADMR ada kenaikan 5,2%, close di Rp1.000 per saham. Hari ini juga sempat ke area high di 1025 ya, tapi ternyata cukup sideways di sesi 2 ya, di sekitar 990 sampai di 1000-an. Jadi kita lihat memang hari ini ada yang akan take profit juga nih di ADMR. Ya karena mungkin mereka sudah buy on weakness atau beli di area sideways, ketika ada kenaikan mereka ya take profit saja seperti itu. Karena kemarin naik 5%, hari ini juga naik 5%, setidaknya mereka sudah mengantongi 10%, bahkan mungkin lebih. Jadi untuk ADMR, kita lihat hari ini meskipun asingnya ada net buy ya 1,1 miliar saja. Tapi yang hari ini menjadi sorotan adalah distribusi dari beberapa investor retail. Ada PD dan XL lalu juga SQ. Hari ini sebagai top seller sehingga terpantau retailnya mulai jualan atau profit taking di ADMR gitu ya. Asing yang masuk ada AK ya, AK dan juga NI. Sedangkan domestiknya ini banyak yang take profit ya, PD, XL, SQ seperti yang tadi kita bahas. Tapi XC-nya baru masuk ya. XC baru masuk di 1000-an. Ya mungkin mereka juga ini ya, BSJP mungkin ya. Beli sore jual pagi. Bisa saja ya. Jadi untuk ADMR gimana Kak? Apakah masih bisa untuk di-hold atau tidak ya? Tergantung nih. Kalau misal teman-teman mungkin mau trend following, ya mau coba trend following di ADMR juga boleh. Tapi tetap ya, trend following itu part of trading. Jadi tetap ada pembatasan risiko, tetap ada strategi trading ya guys, atau trading plan yang harus kalian buat sendiri dan kalian harus patuhi sendiri. Jadi setiap trading plan itu kan kita yang buat sendiri, kita juga yang harus mematuhi sendiri. Kalau misalkan tidak sesuai ekspektasi, ya sudah menyentuh di batas toleransi, maka ya mau tidak mau kita harus ada pembatasan resiko. Seperti itu ya, jangan sampai malah teman-teman giliran cuci piring di harga tinggi. Lanjut ke saham AAD. Untuk AAD ada kenaikan 6,5%,
close di Rp7.775 per saham. Ini menurut saya sih masih oke ya, meskipun aslinya ada net sell 2,8 miliar hari ini, tapi ternyata ada akumulasi dari domestik ya. Ada BB, YPXC, dan beberapa investor retail lainnya seperti XL juga terpantau akumulasi di AAD. Ya, semoga saja AAD-nya bisa lanjut naik lagi, juga bukan hanya AAD ya, tapi ada grup seperti Adro, ADMR, dan juga AAD. Jadi gini guys ya, kesimpulan untuk Adaro Group ya. Kemarin kan kita bahas nih 3 saham ini. Hari ini kita bahas lagi karena ternyata sesuai prediksi kita, sesuai analisa kita ya. Ternyata ketika saya entry, harga sahamnya langsung naik dan alhamdulillah gitu ya, bisa profit hari ini. Nah, jadi kesimpulannya gini. Sebenarnya Adro, ADMR, dan juga AAD tanpa asing pun masih bisa masuk. Masih bisa naik maksud saya. Saham Adro, ADMR, AAD tanpa investor asing pun masih bisa naik, masih bisa uptrend. Asalkan ownernya ataupun koleganya itu masuk. Karena ini adalah saham konglomerat, bisa kita sebut seperti itu. Ya, pemiliknya adalah Bapak Garibaldi Thohir, juga merupakan salah satu orang terkaya. Jadi kalau misalkan ada akan ada aksi korporasi ya, atau akan ada rencana-rencana di perusahaannya yang sudah terdengar ya oleh koleganya, maka ada big fund yang masuk, harga sahamnya pun bisa naik. Meskipun itu menggunakan sekuritas domestik ya, atau menggunakan menggunakan akun domestik ya, sehingga akumulasinya terjadi dari domestik ataupun dari sekuritas retail, seperti itu ya. Jadi ketika ada sebuah aksi korporasi yang akan terjadi, biasanya sudah bocor terlebih dahulu guys. Nah, hal itu dimanfaatkan untuk akumulasi besar-besaran sebelum diberitakan. Jadi sebelum sell on news sudah diakumulasi dulu dan harganya sudah dinaikkan dulu. Nanti ketika ada berita muncul, barulah mereka jualan. Mereka jual pelan-pelan, sell on news. Jadi buy on rumor, sell on news itu benar-benar terjadi. Tapi terkadang rumornya ini hanya beberapa orang saja yang tahu, ya, tidak semua orang tahu. Seperti itu, guys. Oke, jadi kita cukupkan ya untuk pembahasan kita di video ini. Kita sudah bahas 7 saham yang menarik ya. Ada saham for big banks, Bank Mandiri, BBCA, BBNI, dan juga BBRI. Lalu ada Adaro Group ya, seperti Adro, ADMR, dan juga AAD. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.